guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han mengkhawatirkan harta karun di planet Mulong. Para Taois naga dan orang-orang Mudao menguasainya selama ribuan tahun. Meskipun materi yang dikikis tidak sebagus 10 sekte Dao abadi, nilainya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa meringankan rasa malu saat ini. Terutama Fang Han yang tahu dari populasi Mudao bahwa planet Long memiliki inti bintang di dalamnya, yang telah berkembang biak selama ratusan juta tahun, dan itu telah memperoleh kesadaran spiritual yang kuat. Namun, meskipun planet naga berada di luar dunia besar Xuan Huang, itu juga jauh, Fang Han tidak akan buru-buru, apalagi tingkat ketiga dari rahasia umur panjang, kekuatan untuk memahami hukum alam luar angkasa. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan atau beberapa bulan untuk terbang dari satu bintang ke bintang lainnya. Terbang lintas antar bintang jauh lebih jauh daripada terbang lintas di permukaan dunia besar Xuan Huang. Selain itu, tidak ada tempat untuk berhenti di tengah, jadi dia harus bergantung sepenuhnya pada dukungan mananya sendiri. Umumnya, yang bukan raksasa abadi, yang tidak dapat terus memanfaatkan vitalitas dunia peri, tidak akan melakukan perjalanan antar bintang. Jadi dia memutuskan untuk memperlambat masalah ini dulu, lalu kembali ke Yuhuamen untuk membersihkan Hua Tian dan membicarakannya. Membunuh Hua Tiandu, kontrak pernikahan Yan Suyi secara otomatis diakhiri, dan peluang untuk bersama dirinya sendiri di masa depan akan jauh lebih besar. Hindari malam dan mimpi yang panjang. Jika Hua Tian diizinkan mengolah alam rahasia pertumbuhan, dan bahkan menjadi abadi, Tai Yimen akan memaksa Yan Sui untuk menikah dengannya, maka dia akan menyesal. Dengan keindahan Yuxiang yang tersisa di tubuhnya, pikiran Fang Han untuk membunuh Hua Tiandu menjadi semakin kuat, dan terbang di sepanjang jalan hampir 3.000 mil dalam sekejap, dan beberapa tarikan napas berjarak ribuan mil jauhnya. Dia memiliki pohon dunia untuk menyerap vitalitas dunia abadi, dan Taoisme juga menarik vitalitas dunia abadi, dan mana tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia terbang, tidak ada bahaya kelelahan. Tidak ada yang datang untuk mengejarnya di sepanjang jalan. 2 hari kemudian, dia melihat pegunungan Yuhuamen, dan Yuhua Tiangong besar menjulang tinggi di tengah awan, seukuran meteorit kuno Kungsingmen, mengambang, memancarkan keagungan sepanjang waktu. Pada saat yang sama, dia juga melihat puncak reinkarnasinya, puncak Zidian Fang Qingsu, puncak Jialan, dan puncak gunung tak bernyawa Meng Shaobai, dengan aura pedang menjulang ke langit dan aura pembunuh, di antaranya hantu dan dewa menangis. Tidak ada yang berani terbang mendekat. Namun, di bawah pengawasan Fang Han, tidak ada seorang pun di gunung ini, dan Meng Shaobai tidak ada di antara mereka. Untuk Meng Shaobai, Fang Han tidak lagi peduli, statusnya yang kalah telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengannya untuk memperebutkan keunggulan. Bahkan jika dia berkultivasi lagi, benih kegagalan telah ditanam, dan selain kekuatannya saat ini, bahkan jika Meng Shaobai telah berkultivasi dengan 10 tingkat kekuatan gaib, alam mengubah takdir melawan langit, ia juga dicubit sampai mati tanpa ketegangan. Sambil mencibir, Fang Han melihat ke bagian terdalam pegunungan Yuhuamen, di tengahnya, puncak Tiandu berdiri. Di puncak Tiandu, 9 pagoda emas masih mengambang, memancarkan cahaya dari segala arah, bersinar dari semua sisi. Itu adalah pagoda emas 9 istana, harta unik yang murni, dengan kekuatan tak terbatas, dan masih di atas kapal Davan Guangming. Tapi Fang Han tidak lagi tertarik dengan harta unik ini sekarang. Sekarang visinya luas dan dia hanya tertarik pada alat Taoisme. Namun, jika dia menurunkannya dan melepaskan Yantun, tidak apa-apa untuk menambah sedikit kekuatan. Ngomong-ngomong, Hua Tian mengambil paksa labu ajaib miliknya saat itu, dan sekarang waktunya balas dendam. Tapi Fang Han masih menetap di puncak reinkarnasinya. Begitu dia jatuh ke puncak reinkarnasinya, dia langsung masuk ke ruang alkimia, melihat kultivasi Fang Xiolin sang penyihir, Bang Operi, Long Xuan,
Jialan, Hong Yi, dan banyak lainnya. Banyak murid perempuan dan yang lainnya terkejut. Mengapa begitu banyak orang? Ucap Fang Han tertegun sejenak. Di ruang pilnya, ada total 20 atau 30 wanita, Ying Ying Yan Yan, semuanya tampaknya adalah master dari masyarakat Jialan. Di antara mereka adalah Ye Yu, Su Yuer, dan sekelompok orang yang telah mengambil obat buah kekuatan gaib dan dipromosikan ke alam rahasia kekuatan gaib, yang telah menjadi murid sejati. Fang Han, kamu kembali. Ini benar-benar kamu. Akhir-akhir ini, kami selalu khawatir setengah mati. Kakak senior Jialan telah mendengar bahwa kepala sekolah Tai telah mengeluarkan perintah untuk mengejarmu. Klub Jialan telah memanggil seorang tuan yang akan bekerja dengan kami untuk berlatih senjata ajaib, dan kemudian pergi mencarimu setelah menyelesaikannya. Ketika Long Xuan melihat Fang Han muncul, dia berdiri dengan tiba-tiba dan berkata, "Itu membuatmu repot," jawab Fang Han merasa hangat di hatinya, dan melihat api membubung dari kuali 5 penjara raja, dan sebuah liontin giok terbungkus api. Liontin giok ini kehilangan satu sudut, tapi sepanjang waktu, itu memancarkan nafas yang unik. Fang Han melihat sepertinya liontin giok ini memiliki bayangan samar alat Taoisme di dalamnya. Liontin giok ini, yang disebut liontin giok Xuan, adalah harta yang akhirnya saya dapatkan. Itu adalah artefak Tao yang rusak. Setelah saya mendapatkannya di tangan saya mempraktikkannya secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan. Keluarkan dengan bantuan Cauldron 5 penjara raja Anda, dan perbaiki lagi. Saya berharap dapat memadatkan roh instrumen dan mengembalikannya ke instrumen Tao, sehingga kami dapat keluar, menemukan Anda, dan membantu Anda kembali. Kata Jialan menunjuk ke liontin giok di api. Artefak Dao yang rusak. Gumam Fang Han mengerang beberapa saat, bahkan jika itu adalah artefak Dao yang rusak, itu harus dipulihkan oleh master dari alam rahasia umur panjang. Meskipun kakak perempuan senior telah selamat dari bencana, dia tidak bisa memperbaiki artefak Dao yang rusak. Biarkan aku datang, kata Fang Han. Kamu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, sekilas kamu melihatku melewati badai. Kata Jialan tertegun sejenak, menatap Fang Han lalu berkata lagi, apa kekuatanmu saat ini? Aku mendengar desas-desus bahwa kamu berada di ulang tahun 4000 tahun yang mulia abadi Linglong, mencoba menggagalkan Wu Yang, Wan Lianshan, Jiao Fei, dan Komandan Iblis. Setelah badai, Anda telah menangkap 3 kekuatan supernatural tertinggi, Roh Kuno Zuma, Dapu Du Zhenguang, Tinju Raja Gunung Osumi, dan hampir menjadi orang pertama di alam misterius kekuatan supernatural. Kali ini kamu kembali untuk menantang Hua Tiandu, kata Jialan. Ya, aku kembali kali ini untuk menantang Hua Tiandu. Meskipun perjanjian 10 tahun antara aku dan dia belum tiba, aku bisa membunuhnya sekarang. Jawab Fang Han menjabat tangannya, dan sebuah patung mengambang berukuran 80 atau 9 inci terbang keluar dari tubuhnya, mendarat di 5 penjara Raja Ding, berdesir, dan menghisap 5 penjara Raja Ding. Kuali 5 penjara raja ini memiliki banyak fungsi dan merupakan puncak harta kelas permata, tetapi dibutuhkan 8 juta iblis langit untuk menjadi efektif. Kata Fang Han hanya menyedotnya ke dalam 8 patung Buddha dan meminta pendeta Tao untuk mengorbankannya. Mu Taois, kamu adalah raksasa abadi, kamu dapat memperbaiki artefak Tao, kamu dapat membantu memperbaiki liontin giok gadis misterius ini. Ini adalah artefak Tao yang rusak, seharusnya lebih mudah untuk diperbaiki. Kata Fang Han, artefak Tao yang rusak, liontin giok gadis misterius, hal yang bagus. Dan artefak Tao ini tidak terlalu rusak, jadi lebih mudah untuk diperbaiki. Saya baru-baru ini mendapatkan tubuh Raja Protos, yang dicuci oleh energi spiritual pohon dunia Anda, dan mengerti sumber asli dari elemen kayu telah memulihkan lebih dari setengah basis kultivasi. Kebetulan meskipun asal saya rusak, tetapi rohnya masih ada, saya bisa menciumnya dan memasukkannya ke dalam liontin batu giok yang misterius gadis itu, dan itu bisa diperbaiki.
kata Muda Oren. Kekuatan Muda Oren telah meningkat pesat baru-baru ini, dan basis kultivasinya telah pulih 80%. Hal utama adalah mendapatkan tubuh Raja Protos, dan mendapatkan makanan dari energi spiritual pohon dunia. Pohon dunia adalah benda suci dari keluarga kayu, dan Taoisme adalah iblis kayu. Setelah dipelihara oleh energi spiritual, ia hanya mengangkat dunia kelahiran ke tingkat yang lebih tinggi. Jika bukan karena memberi Fang Han vitalitas abadi dalam jumlah besar setiap hari, jika dia mengolah dirinya sendiri, dia bahkan mungkin menembus ranah tubuh abadi. Saat kekuatannya pulih, manfaatnya untuk Fang Han akan meningkat. Setidaknya kontribusi vitalitas dunia abadi telah meningkat, dan kekuatan doa setiap hari juga meningkat pesat. Dia meraih liontin batu giok wanita misterius di kuali 5 Raja Penjara. Pendeta kayu Tao itu berbalik, menarik roh yang kuat dari pakaiannya, dan kemudian menyinari dengan cahaya Buddha, dan secara paksa menembus ke dalam liontin giok wanita misterius. Liontin giok gadis misterius itu meledak dengan sekelompok kecemerlangan cerah dan langsung menuju ke langit. Namun, nafas ini baru saja mengalir ke puncak gunung, dan dicegat oleh formasi besar roh raksasa dan formasi pedang Yanyu. Dua formasi besar yang diatur oleh Fang Han menjaga puncak reinkarnasi dan sangat aman. Mu Taois berputar-putar, terus-menerus menggenggam dan menembak. Dengan setiap penangkapan, senjata ajaib tingkat harta karun dihancurkan, dan kemudian diubah menjadi vitalitas dan digabungkan menjadi liontin giok wanita misterius. Liontin giok ini terus diperbaiki. Pada akhirnya, berdengung. Seperti dengung burung phoenix, liontin giok ini bergetar, dan lingkaran cahaya kingning keluar dari atas, dan bayangan seorang wanita misterius, menjulang, akhirnya terbentuk. Alat Dao, diperbaiki di tangan Mu Taois. Kata Fang Han mengambil liontin giok ini di tangannya, dan kemudian menyerahkannya ke tangan Jialan. Kakak senior Jialan, saya telah memperbaiki liontin giok ini untuk Anda. Sejak saat itu, Anda juga memiliki artefak Tao. Sekarang Jialan adalah master dari bencana angin dan api berlipat 8 dengan kekuatan supernatural. Setelah menerima air pelupa Fang Han, dia mencuci inti emas dan akhirnya selamat dari bencana dan melangkah lebih jauh. Melihat Fang Han menyerahkan liontin giok dan Jialan mengambilnya, dia diam-diam membenturkan telapak tangannya dengan senyuman di wajahnya. Fang Han melirik Jialan, dan segera mengerti apa maksud Jialan jika dia tidak melakukannya. Lagi pula, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu kuat, Jialan juga tergerak hatinya, dan dalam kerjasama jangka panjang, Jialan jelas memiliki kesan yang baik padanya. Fang Han, kamu benar-benar dapat memperbaiki artefak Tao. Mungkinkah senjata ajaib ini adalah 8 Buddha yang legendaris? Dikabarkan bahwa kamu menggunakan harta ini untuk mengusir 2 raksasa besar yang abadi, Naga Tao dan Mu Tao setelah meninggalkan tanah yang sangat diberkati. Kekuatanmu benar-benar bisa mengalahkan Hua Tiandu, tapi masih sulit untuk membunuh lawan. Dan dia bisa menghindari pertempuran sekarang, lagi pula, perjanjian 10 tahun belum tiba. Kata Jialan melihat Fang Han ada sedikit keraguan di matanya, dan dia diam-diam berkata, apakah itu terlalu tersirat? Harta karun inilah yang saya ambil bagian dalam tim pemburu harta karun kerajaan mendalam besar dan merebutnya dari bintang Beaulieu. Hua Tian menghindari pertempuran, jadi saya hanya bisa memaksanya untuk bertarung. Kata Fang Han mengusir gangguan di hatinya. Lihat aku, terima dulu pagoda emas 9 istana miliknya. Saat dia berbicara, Fang Han menyapu tubuhnya dan mencapai puncak gunung di udara. Matanya mendatar, telapak tangannya melambung tinggi, dan dia langsung meraih 9 pagoda emas di puncak Tiandu.